Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Baik. Kalau sehat, Alhamdulillah sehat. baik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Harapannya supaya pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan dipimpin doanya dulu. Semua siap. Baca doa mulai. Beri salam pada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nak Prima Indah sudah memimpin doa. Bagi yang sudah hadir, silakan sekali lagi saya sampaikan untuk chat kehadiran di ruang chat, kemudian nanti untuk absensi linknya nanti akan Bapak bagi di akhir sesi. Baik anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kira-kira materi yang sudah kita pelajari, sudah kalian pelajari minggu yang lalu, materi tentang apa? Tentang kasus-kasus pelanggaran HAM, Pak. Oke, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Baik, terima kasih. Ya, Mbak Diah sudah menyampaikan. Nah, dalam materi kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang upaya ya penegakan hak asasi manusia ya. Jadi penegakan hak asasi manusia. Bapak akan coba menampilkan slide PowerPoint, nanti akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini seperti apa. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari ya materi tentang upaya penegakan hak asasi manusia ya, khususnya yang ada di Indonesia. Dalam pembelajaran ini ya ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita masuk ke inti, kegiatan inti, anak sekalian. Bapak akan menjelaskan bagaimana upaya yang akan kita lakukan di dalam mempelajari tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Dalam upaya menegakkan hak asasi manusia, khususnya yang ada di Indonesia, ya, pemerintah Indonesia itu membentuk beberapa instrumen hak asasi manusia, ya, yang ada di Indonesia. Instrumen-instrumen itu, ya, yang dimaksud instrumen itu adalah suatu struktur kelembagaan, ya, yang menangani beberapa hal yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM, baik itu kasus-kasus maupun bagaimana upaya pemerintah untuk bisa menanggulangi yang namanya pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Coba Sinta Mukaromah dibaca itu, kelihatan nggak slide berikutnya itu? Kelihatan, Pak. Ya, coba dibaca. Instrumen HAM dapat diartikan sebagai pedoman ataupun alat dalam melindungi hak asasi manusia yang berupa undang-undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan asas-asas tentang pengakuan negara terhadap HAM, bahwa setiap individu dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama, dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, nah itu ya adalah beberapa pengertian instrumen HAM ya. Nah, boleh kita artikan bahwa instrumen HAM ini adalah suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah yang akan dijalankan oleh pemerintah, baik itu pemerintah maupun masyarakat, dalam rangka untuk melindungi hak asasi manusia orang lain. Kurang lebih tujuan daripada instrumen HAM ini di semua negara itu sama. Kalau di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberikan asas-asas tentang pengakuan negara terhadap HAM. Kalau boleh ada yang bisa memberi keterangan, misalkan hak-hak asasi manusia yang ada di Indonesia, hak apa saja coba? Hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, kebebasan memilih agama. Ya, pintar, baik sekali. Nah, selanjutnya anak sekalian,
ada beberapa instrumen HAM, ada yang dijalankan oleh beberapa lembaga, ya. Lembaga apa? Lembaga yang berkaitan tentang HAM. Ya. Apa fungsi lembaga? Nah, lembaga ini dalam rangka upaya penegakan HAM, pemerintah membentuk beberapa lembaga yang berupaya dalam penegakan HAM. Yang pertama adalah Komnas HAM. Yang pertama adalah fungsi mediasi, yang kedua fungsi pemantauan, yang ketiga fungsi penyuluhan, yang keempat fungsi pengkajian dan penelitian. Nah, ini adalah fungsi-fungsinya. Mediasi maksudnya adalah bahwa ketika ada kasus pelanggaran yang Komnas HAM ini berfungsi untuk memediasi, untuk mencari jalan keluar bagaimana supaya kasus yang terjadi itu tidak berlarut-larut, artinya cepat diselesaikan, baik itu secara mediasi, secara negosiasi, ya perundingan, atau dibawa ke ranah hukum, tergantung dengan kedua belah pihak. Kemudian fungsi pemantauan, maksudnya pemantauan itu melihat bagaimana perkembangan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan tentang HAM. Ya. Kemudian yang ketiga fungsi upaya pencegahan HAM yaitu melakukan penyuluhan. Kalau penyuluhan ini maksudnya bagaimana nih? Ada yang bisa ngasih pendapat nggak? Jadi fungsi penyuluhan itu dia seperti sosialisasi kepada masyarakat, Pak. Penyuluhan itu memberitahu kepada masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran HAM di Indonesia. Oke, baik, terima kasih, bagus sekali ya, Mbak Intan. Kemudian yang keempat adanya fungsi pengkajian dan penelitian. Nah, maksudnya adalah bahwa Komnas HAM ini melakukan pengkajian terhadap beberapa rangkaian kasus-kasus yang pernah terjadi. Kira-kira sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Baik, Bapak akan men-sharekan bahan ajar, ya, bahan ajar. Nanti silakan kalian simak dengan seksama. Bapak sudah siapkan video untuk pembelajaran sebagai bahan. Nanti silakan kalian simak. Ya, tadi Bapak sudah share video, tapi nggak sampai habis karena ada kendala teknis. Berdasarkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat tahun 2000, ya. Kemudian pengadilan HAM ini bertugas dan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara. Selanjutnya instrumen HAM yang lain adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak. Nah, kalau kita melihat beberapa kekerasan yang ada di gambar ini, tentu hal yang lain tidak boleh dilakukan, termasuk kita sebagai diri, apalagi orang lain, orang yang kita sebagai harapannya supaya. Yang selanjutnya ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita, ya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 98. Dasar pertimbangan pembentukan Komisi Nasional ini adalah sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Harapannya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan itu dalam hak asasi manusia itu sama. Ya, baiklah sekalian, ini materi ini sebagai pengantar. Kemudian selanjutnya nanti Bapak akan memberikan link untuk post-test kepada kalian melalui Google Form, nanti akan Bapak sebar. Harapannya nanti bisa kalian isi untuk mengetahui sejauh mana kalian itu bisa memahami materi-materi yang sudah Bapak berikan. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kesimpulan pembelajaran PPKN, upaya penegakan HAM di Indonesia dengan membentuk instrumen HAM dengan harapan keadilan HAM bisa terwujud. Dengan yang kedua, dengan adanya Komnas HAM mampu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM. Yang ketiga, upaya penegakan HAM ditunjukkan untuk membuat masyarakat yakin akan haknya. Yang keempat, negara harus hadir dalam upaya penegakan HAM khusus di Indonesia.
Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan coba membahas terkait dengan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu ada di dalam penegakan hak asasi manusia. Sekarang sebelum kita mengakhiri materi pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih sekalian atas kehadirannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.